我女朋友应该是sama ni daftar. Kehidupan Putri Diana memang begitu menyita banyak perhatian publik, mulai dari kehidupan masa kecilnya, pesta pernikahan yang spektakuler, hingga perceraian yang penuh dengan drama. Sebelum kabar perceraiannya mencuat, kehidupan Putri Diana nampak sempurna. Ia menjadi istri dari seorang pangeran, memiliki 2 putra, hingga menjadi sosok wanita paling dicintai di Inggris. Namun di balik kehidupannya yang nampak sempurna, ia harus menyimpan banyak kepahitan, hingga membuatnya depresi dan mencoba bunuh diri. Lalu seperti apa kisah hidup Putri Diana tersebut? Simak selengkapnya dalam video ini. Diana Spencer, atau lebih dikenal sebagai Putri Diana, merupakan mantan istri dari Pangeran Charles. Wanita bernama asli Diana Frances Spencer ini lahir pada 1 Juli 1961. Diana merupakan anak keempat dari pasangan John Spencer dengan Frances Ruth Royce. Dia memiliki 2 kakak perempuan, yaitu Lady Sarah dan Lady Jane, serta seorang adik laki-laki bernama Charles Spencer. Sementara kakak laki-lakinya John Spencer meninggal beberapa jam setelah dilahirkan, tepatnya 1 tahun sebelum kelahiran Diana. Keluarganya adalah keluarga yang sangat terpandang dan merupakan salah satu bangsawan di Inggris. Dari garis keturunan ayahnya, dia merupakan keturunan langsung dari Raja Charles II, yang berarti Diana adalah sepupu jauh dari Pangeran Charles yang kelak menjadi suaminya. Keluarga Diana pun memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga kerajaan Inggris. Nenek Diana dari pihak ibu adalah kawan lama sekaligus dayang dari ibu suri Elizabeth. Semasa kecilnya, Diana tinggal di Park House, sebuah rumah dengan 9 kamar tidur yang disewakan di lahan milik Ratu Elizabeth II di Sandringham, Norfolk, Inggris. Ketika Ratu Elizabeth II dan keluarga kerajaan menginap di Sandringham, mereka bergaul dengan keluarga Spencer. Oleh karena itu, Diana bukan lagi orang asing bagi keluarga kerajaan. Dengan status dan kekayaan keluarganya, masa kecil Diana nampak aman dan bahagia. Namun, nyatanya masa kecil Diana tidak begitu menyenangkan, terutama setelah sang ibu meninggalkan mereka demi pria lain. Sejak saat itu, Diana harus menjalani masa-masa sulit karena kepergian sang ibu. Orang tua Diana pun akhirnya bercerai dan hak asuh jatuh pada ayahnya. Setelah kematian kakeknya Albert Spencer pada tahun 1975, ayahnya mewarisi rumah keluarga besar mereka di Althorp. Ayahnya menjadi Earl Spencer ke-8 dan Diana diberi gelar Lady Diana Spencer. Mereka pun berpindah ke rumah keluarga besar mereka di Althorp. 1 tahun kemudian, ayah Lady Diana menikah kembali dengan Reine Countess Dartmouth. Namun hubungan Diana dengan ibu tirinya tidak begitu baik. Diana bahkan memanggil ibu tirinya sebagai pengganggu. Pendidikan awal dijalani Diana secara homeschooling di bawah pengawasan pengasuhnya Gertrude Allen. Dia memulai pendidikan formalnya di Sheffield Private School di King's Lynn dan kemudian pindah ke Riddlesworth Hall School, sebuah sekolah asrama khusus perempuan. Setelah itu, pada tahun 1973, dia bergabung dengan saudara perempuannya di Westheath Girls' School di Sevenoaks. Semasa sekolahnya, Diana bukanlah golongan murid yang menonjol. Dia bahkan beberapa kali gagal ujian dan akhirnya putus sekolah. Meskipun tidak pintar dalam hal akademik, Diana memiliki bakat dalam bidang lain, seperti berenang, ski, tenis, bermain piano, dan balet. Dirinya bahkan memiliki mimpi menjadi seorang penari profesional. Namun karena postur tubuhnya yang terlalu tinggi, dia harus mengubur mimpinya. Setelah itu, ayahnya mengirim Diana ke Institut Alvin Wiedemann untuk menyelesaikan pendidikannya. Di tahun 1977, kakak Lady Diana yaitu Lady Sarah berkencan dengan Pangeran Charles. Secara tidak sengaja, hubungan itu mempertemukan Lady Diana dengan Pangeran Charles. Namun, karena usia Lady Diana saat itu masih terlalu muda, Pangeran Charles tidak tertarik untuk berkencan dengan Diana. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Institut Alvin Wiedemann di tahun 1978, Diana kembali ke London dan tinggal di flat ibunya bersama 2 teman sekolahnya. Dia pun mengambil serangkaian pekerjaan seperti instruktur tari, asisten di sebuah taman kanak-kanak, juga membersihkan rumah untuk Sarah dan temannya. Yang paling terkenal, ia menjadi seorang pengasuh di sebuah keluarga Amerika yang tinggal di London. Di tahun 1980,
Diana bertemu kembali dengan Pangeran Charles. Pada pertemuan kedua tersebut, Pangeran Charles mulai melirik Diana dan tertarik kepada Diana. Pada suatu kesempatan, Pangeran Charles mengundang Diana untuk menaiki kapal pesiar keluarga di Britania dalam acara akhir pekan. Setelah pertemuan itu, Pangeran Charles mulai mempertimbangkan hubungan serius dengan Diana. Undangan itu pun berlanjut ketika Pangeran Charles mengundang Diana untuk datang ke Balmoral yang merupakan tempat tinggal keluarga kerajaan. Pangeran Charles mengenalkan Diana kepada keluarga kerajaan yang kemudian disambut dengan baik. Pertemuan itu pun ternyata meninggalkan kesan baik bagi keluarga kerajaan. Pada 6 Februari 1981, Pangeran Charles melamar Diana. Pertunangan mereka pun diumumkan ke publik pada 24 Februari 1981. Saat tampil di hadapan publik, Diana memamerkan cincin pertunangannya yang tidak biasa. Jika biasanya keluarga kerajaan akan memesan cincin secara khusus, namun tidak dengan Diana. Diana lebih memilih untuk memesan sebuah cincin sapir 18 karat yang terpajang dalam sebuah katalog, yang artinya semua orang bisa memiliki cincin tersebut. Sikapnya yang pemalu, ramah dan sederhana seketika menjadi perhatian publik. Dirinya bahkan mendapat julukan sebagai Shady atau putri yang pemalu. Namun di hari diumumkannya pertunangan mereka, Diana harus mengalami sebuah momen buruk. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Seminggu setelah kejadian tersebut, Diana mengalami penyakit gangguan makan yang disebut bulimia nervosa, yang kemudian akan terus mengganggunya sampai tahun-tahun berikutnya. Setelah pertunangannya, Diana mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru TK. Ia pun menyiapkan pernikahannya dan pindah ke Clarence House yang merupakan tempat tinggal Ibu Suri. Tepat 1 hari sebelum pernikahannya, Diana menemukan sebuah gelang di ruang kerja Pangeran Charles. Gelang itu berinisialkan G dan F yang mengacu pada Gladys and Fred, nama panggilan sayang antara Pangeran Charles dengan mantan kekasihnya yaitu Camilla. Mengetahui hal itu, Diana sangat kesal dan sempat berpikir untuk membatalkan pernikahannya. Namun semuanya sudah terlambat. Dirinya tak bisa lagi mundur dari pernikahan tersebut. Pada tanggal 29 Juli 1981, Diana dan Pangeran Charles melangsungkan pernikahan di Katedral Santo Paul di hadapan 2.000 tamu undangan. Pernikahan yang ditonton hampir 750 juta jiwa di seluruh dunia itu menjadi pernikahan paling fenomenal pada abad itu. Tak hanya disaksikan melalui siaran televisi, sebanyak 2 juta warga Inggris memadati rute prosesi untuk melihat sekilas iring-iringan pasangan tersebut berjalan menuju tempat upacara. Dengan gaun sutra yang bertabur 10.000 mutiara, Diana berjalan menuju altar. Namun di balik kemegahan pesta pernikahannya, hanya Diana yang tahu gejolak batinnya. Salah satu hal yang dipikirkan Diana saat berjalan menuju altar adalah mencari keberadaan sosok Camilla. Semenjak pernikahannya, Diana menyandang gelar sebagai Putri Wales, sementara gelar resminya yaitu Her Royal Highness, The Princess of Wales. Gelar itu menjadikan Diana berada di posisi ke-6 dalam urutan prioritas istana. Setelah melangsungkan pernikahannya, pasangan kerajaan itu menghabiskan sebagian besar bulan madu mereka di rumah keluarga Mountbatten di Broadlands, lalu melakukan pelayaran selama 12 hari melintasi Laut Mediterania menuju ke Mesir. Namun, bulan madu kedua pasangan itu tak seindah yang dibayangkan. Acara bulan madu yang diharapkan indah oleh Diana rusak pada hari kedua. Setelah resmi menjadi suami istri, pasangan itu pun pindah dan tinggal di Istana Kensington. Pada 5 November 1981, kehamilan Diana secara resmi diumumkan. Pada 21 Juni 1982, Diana resmi menjadi ibu dengan melahirkan putra pertamanya yaitu Pangeran William. Namun tak lama setelah melahirkan, Diana menderita depresi pasca persalinan. Malangnya, tidak ada yang mengerti dengan kondisi Diana pada saat itu, termasuk Pangeran Charles. Diana harus berjuang sendiri melawan penyakit depresinya di tengah-tengah kritik media dan tekanan dari keluarga kerajaan. Hal itu pun membuat kondisi emosionalnya semakin tidak stabil dan penyakit gangguan makan yang semakin parah.
2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1984, Diana kembali melahirkan putra keduanya, yaitu Pangeran Harry. Dalam sebuah wawancara, Diana mengatakan bahwa hubungannya dengan Pangeran Charles sedikit membaik selama kehamilan keduanya. Namun di kehamilan keduanya, Diana merahasiakan jenis kelamin anak keduanya dari semua orang termasuk suaminya. Diana tahu betul jika Pangeran Charles mengharapkan anak perempuan. Dan benar saja ketika anak keduanya lahir sebagai putra, Pangeran Charles merasa kecewa. Di tengah-tengah kesibukan dan penyakit depresi yang dialaminya, Diana berusaha agar kedua putranya tumbuh tanpa kekurangan kasih sayang dan memberikan pengalaman masa kecil seperti anak-anak pada umumnya. Diana memang bukan ibu keluarga kerajaan yang biasa. Dia seringkali melanggar protokol kerajaan, terutama hal yang menyangkut dengan kedua putranya. Salah satu hal pertama yang ia langgar adalah dengan melahirkan kedua putranya di rumah sakit. Berdasarkan peraturan istana pada saat itu, keluarga kerajaan hanya boleh melahirkan di kediaman mereka. Tak hanya itu, Diana juga menolak pengasuh keluarga kerajaan dan memilih sendiri pengasuh untuk putranya. Dia juga yang memilih sekolah untuk kedua putranya. Diketahui, Pangeran William menjadi penerus tahta pertama yang bersekolah di sekolah umum. Diana memastikan jika kedua putranya tumbuh layaknya anak seusianya dan merasakan hal-hal yang dirasakan oleh anak-anak pada umumnya, seperti mengantri untuk membeli McDonald's, menonton bioskop, dan bertamasya ke taman hiburan. Ia juga kerap mengajak kedua anaknya dalam berbagai acara amal. Setelah beberapa tahun menjalani pernikahan bersama Pangeran Charles, keretakan pernikahan mereka mulai terungkap oleh media. Pada Mei 1992, jurnalis bernama Andrew Morton menerbitkan sebuah buku berjudul Diana Her True Story yang berisi pengakuan Diana. Hal yang paling mencolok dari buku tersebut adalah pengakuan perselingkuhan baik yang dilakukan oleh Diana maupun Pangeran Charles saat usia pernikahan mereka memasuki usia 5 tahun. Saat itu, Pangeran Charles diketahui menjalani hubungan dengan mantan kekasihnya, yaitu Camilla Parker Bowles, dan Diana menjalani hubungan spesial dengan James Hewitt, instruktur berkudanya. Keberadaan buku tersebut membuat Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip harus menggelar rapat guna mendamaikan anak dan menantunya. Namun upaya rekonsiliasi itu gagal. Ratu Elizabeth yang kecewa kemudian menulis surat kepada Diana untuk mengungkapkan kekecewaannya atas isu tersebut. Ratu Elizabeth meminta kepada keduanya agar mengubah perilaku. Namun surat tersebut terkesan dianggap keras bagi Diana yang sensitif. Pada 2 November 1995, tanpa sepengetahuan siapapun, Diana melakukan wawancara dengan Martin Bashir untuk program BBC Panorama. Dalam wawancara tersebut, Diana mendiskusikan isu perselingkuhan yang dilakukan oleh mereka. Sebulan berselang, Istana Buckingham mengumumkan bahwa Ratu Elizabeth telah mengirim surat kepada Pangeran Charles dan Putri Wales. Dalam surat tersebut, Ratu Elizabeth menyarankan mereka untuk bercerai. Langkah ratu tersebut mendapat dukungan dari Perdana Menteri Sir John Major dan Dewan Penasihat Privy. Segera setelahnya, Pangeran Charles secara resmi menyetujui perceraian dalam sebuah pernyataan tertulis. Setelah negosiasi panjang, akhirnya pasangan kerajaan itu resmi bercerai pada 28 Agustus 1996. Mereka pun menandatangani perjanjian yang melarang keduanya untuk membicarakan detail perceraian mereka maupun kehidupan pernikahan ke publik. Sebagai konsekuensinya, Diana kehilangan titel Her Royal Highness. Namun, dia masih berhak menyandang Putri Wales sebab dia berstatus sebagai ibu dari Pangeran William dan Harry yang kelak mengambil alih tahta kerajaan. Setelah bercerai, Diana sempat menarik diri dari publik. Namun, ia tetap melanjutkan berbagai kegiatan amal yang dijalani kala masih berstatus sebagai istri Pangeran Charles, seperti kegiatan dalam upaya penanganan HIV/AIDS, masalah anak-anak, dan terlibat aktif dalam upaya pelarangan ranjau darat. Putri Wales tersebut menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris pertama yang bersinggungan langsung dengan pasien HIV/AIDS. Pasca bercerai, dikatakan bahwa Putri Diana menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Bak burung yang keluar dari sangkarnya, Diana menjalani kehidupan yang bebas. Namun tetap saja kehidupannya tak lepas dari incaran media. Setelah bercerai, Diana terlibat hubungan asmara dengan beberapa pria. Yang paling terkenal yaitu hubungannya dengan seorang dokter ahli jantung asal Pakistan bernama Hasnat Khan. Diana menyebutnya sebagai tuan luar biasa
sementara teman terdekat Diana menyebutnya sebagai cinta dalam hidup Diana. Hubungan Diana dan Hasnat berlangsung selama hampir 2 tahun sebelum akhirnya kandas. Setelah hubungannya dengan Hasnat berakhir, Diana mulai menjalani hubungan dengan Dodi Al-Fayed. Sabtu 30 Agustus 1997, Diana dan Dodi tiba di Paris setelah menghabiskan liburan selama 10 hari di French Riviera. Mereka pun makan malam di Hotel Ritz Paris. Minggu dini hari selepas makan malam, kendaraan Mercedes-Benz yang ditumpangi Diana dan Dodi terlibat kecelakaan di terowongan Pont des Alma di Paris, Prancis. Saat itu mobil yang membawa Putri Wales dan Dodi tersebut tengah dikejar oleh paparazzi. Diana dan Dodi kemudian menyuruh sang sopir yaitu Henry Paul untuk mempercepat laju kendaraannya. Naas saat melintasi terowongan, Henry kehilangan kendali dan berujung pada kecelakaan. Dodi dan sang sopir Henry Paul meninggal di tempat. Sementara Putri Diana sempat mendapat pertolongan medis. Namun setelah 2 jam menjalani operasi, dokter gagal menyelamatkan Diana. Ia pun dinyatakan meninggal pada pukul 4 pagi di rumah sakit. Publik sangat terkejut dengan berita kematian sang putri. Pemakaman Diana digelar pada 6 September 1997. Sama seperti pernikahannya, pemakaman Diana menjadi tontonan besar. Puluhan juta orang di seluruh dunia menyaksikan pemakaman Diana melalui siaran televisi. Ribuan pelayat pun memadati jalanan untuk menyaksikan langsung prosesi pemakaman dari Putri Wales tersebut. Banyak orang yang merasa kehilangan akan sosok Diana. Diana kemudian dimakamkan di sebuah danau kecil di perkebunan di Altrop. Kematian sang putri yang mendadak menyebabkan munculnya berbagai spekulasi mengenai penyebab kematiannya. Awalnya beberapa fotografer disalahkan dalam kasus kecelakaan tersebut. Namun pada tahun 1999, Hakim Prancis menyebut Henry Paul sebagai tersangka karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Namun bagi sebagian orang, kematian Putri Diana adalah sebuah konspirasi yang dilakukan oleh agen Inggris atau lainnya. Pada tahun 2006, penyelidikan Scotland Yard atas insiden tersebut juga menyimpulkan bahwa pengemudi Henry Paul bersalah. Pada bulan April 2008, juri pemeriksaan Inggris memutuskan baik pengemudi dan paparazzi bersalah atas kecelakaan yang menewaskan Putri Wales tersebut dan tidak menemukan bukti konspirasi. Terlepas dari isu perselingkuhan dan kehidupan pernikahannya yang tidak bahagia dengan Pangeran Charles, Diana adalah sosok paling dicintai oleh rakyat Inggris. Diana memang gagal menjabat sebagai ratu, namun dia berhasil menjadi ratu di hati publik, terutama rakyat Inggris.